Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang jumlah PSI yang kita keluarkan dari setiap shot ya. Kemarin itu dari salah satu teman kita ada yang bertanya teman-teman. Jadi gini, katanya senapannya itu dalam setiap shotnya itu selisihnya cukup banyak teman-teman, hampir 10 PSI selisih dalam setiap shotnya. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita simak video ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia sketsa dari setelan hammer, dan ini ruang hammer. Oke, kita langsung aja. Jadi gini, ketika tabung kita masih di tekanan 3000 PSI, tekanan tabung kita masih di 3000 PSI, kita masih di setelan awal. Nah, ketika kita masih di setelan awal, kita shot pertama masih di 50 PSI. Contoh ya, masih di 50 PSI setelan awal hammer kita. Nah, lalu di shot kedua kita masih di 50 PSI. Oke, masih sama ya. Anggap saja masih stabil. Dan di shot ketiga kita masih di 50 PSI. Oke, masih sama. Dan lalu di shot keempat kita udah mengalami PSI-nya naik. Jadi udara yang kita keluarkan sudah lebih banyak daripada ketika shot awal yang tadi. Nah, lalu di shot yang ke-5 kita sudah naik lagi menjadi 60 PSI per shotnya. Kesimpulannya gini ya, jadi ketika sudah di 3 shot, kita sudah mulai bermain di setelan hammer. Kita setelan hammer harus kita kendorin. Oke, setelan hammer harus dikendorin. Yang tadinya ini sisa 3 mata drat, kita kendorin setengah putaran atau seperempat putaran untuk memperkecil selisih pada PSI yang kita keluarkan. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, ketika di 3000 PSI setelan kita masih di setelan awal, itu dalam 3 shot awal, kedua, dan ketiga itu tekanannya masih sama. PSI yang kita keluarkan, udara yang kita keluarkan itu masih sama. Dan lalu yang ke shot keempat itu sudah mulai selisih, dalam arti udara yang kita keluarkan sudah lebih ya daripada yang 3 shot awal. Dan selanjutnya itu pasti lebih ketika per hammer kita masih di setelan awal. Nah, lalu gini, jadi ketika sudah melewati 3 shot awal, kita harus turunkan setelan hammer kita. Kita kendorin per hammer kita ya, agar mencapai PSI yang sama. Dalam arti yang enggak sama ya. Kalau kemungkinan sama itu, kalau tidak beregulator itu kemungkinan kecil. Yang beregulator aja masih berselisih, apalagi yang enggak beregulator. Nah, kesimpulannya di sini untuk memperkecil selisih setiap shot PSI yang kita keluarkan. Nah, jadi kalau untuk senapan yang tidak beregulator itu, untuk senapan Moser dan sejenisnya, kita permainannya ada di sini teman-teman.
Jadi kita harus memiliki catatan. Dalam arti seperti ini, ketika kita masih di 3000 PSI, itu shot awal kita sampai shot 3, ini hanya contoh ya, hanya contoh, kemungkinan bisa lebih. Dalam ketika shot awal kita itu tekanan masih sama. Nah, ketika tekanan kita sudah mulai berbeda, tentunya tekanannya sudah naik, otomatis FPS yang kita capai juga akan naik. Yang tadinya semisal 900 FPS, kalau di sini sudah naik, udara yang kita keluarkan sudah melebihi yang 3 shot awal tadi, itu tentunya FPS-nya akan naik juga. Nah, gimana cara menyetabilkan atau memperkecil selisih dari udara yang kita keluarkan? Itu semua ada di sini, teman-teman. Nah, catatannya gini. Kalau kita bermain di sini, kita sudah memiliki catatan seperti ini. Nah, lalu semisal ada seal yang bocor, itu sama saja, tidak akan ada perubahan. Maksudnya gini, kalau di perubahan PSI kita bermain di sini, itu kita pasti bisa memperkecil selisih PSI yang kita keluarkan dalam per shot ya. Akan tetapi kalau kita mau mencari akurasi, kita harus memenuhi syarat-syaratnya, teman-teman. Jadi awal, seal dalam senapan kita harus benar-benar rapat. Dan kedua, laras kita, teman-teman, dari loading sampai crowning itu harus benar-benar yang gimana ya, yang presisi lah intinya. Itu. Jadi kalau kita mau bermain di sini sudah repot-repot kita catat bagian ini, bagian masalah yang ini, dan lalu kok seal kita masih bocor, crowning kita masih belum benar, loading mimis kita masih belum benar, itu sama aja bohong, teman-teman. Mending kita nggak usah ribet-ribet kita mikirin catatan ini, ya kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya gini ya, akurasi itu tidak cuman pada PSI yang kita keluarkan atau tekanan udara yang kita keluarkan itu sama, tidak cuma di situ, teman-teman. Jadi di laras kita, terus di seal kita, senapan kita, terus di loading mimis kita, itu harus benar-benar yang benar. Jangan sampai kita salah persepsi, teman-teman. Oke, paham ya? Oke, teman-teman, semoga video tadi cukup membantu teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar bisa berkembang dan terus berkarya. Oke, terima kasih.